Selamat malam, saya Cep Nurul Wahiditas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ulasan politik dalam tema krisis kepercayaan publik terhadap partai politik. Krisis kepercayaan publik terhadap partai politik semakin meningkat. Bagi rakyat, partai politik tidak memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi justru merusak penegakan hukum dan demokrasi, serta menciptakan negara politik yang tidak normal. Lembaga Survei Nasional atau LSN merilis 53,9% masyarakat mengaku tidak percaya dengan integritas partai politik. Krisis kepercayaan ini dilatar belakangi oleh buruknya kinerja partai politik. Banyaknya kader partai yang terlibat kasus korupsi dan kader partai yang tidak berpihak pada rakyat serta melakukan perilaku asusila seperti skandal seks misalnya. Buruknya kinerja kader partai menimbulkan pandangan pesimis terhadap partai sebagai pilar demokrasi. Padahal kader partai seharusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi wakil rakyat, baik DPRD, DPD, DPR RI, maupun kepala daerah. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipasi, dan taat hukum harus menjadi pedoman perilaku dan dalam menentukan kebijakan publik. Dalam praktiknya, sebagaimana hasil survei LSM tersebut di atas, partai politik tidak menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai dasar atau pedoman dalam berpolitik, melainkan mengedepankan kepentingan politiknya sendiri yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader partai dan kelembagaan membuat kebijakan publik tidak berpihak pada masyarakat. Misalnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi mencerminkan sikap kader partai yang tidak menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan kebijakan. Kader partai, khususnya DPR RI, seharusnya menolak kebijakan ini karena sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan, petani, buruh, tidak menginginkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kader partai yang duduk di kursi DPR RI tidak memperhatikan suara rakyat. Bahkan sebagian besar DPR RI merasionalisasikan subsidi kenaikan BBM. Masalah lain dengan partai politik adalah keinginan mereka untuk mempertahankan politik dinasti. Meskipun partai politik menganggap demokrasi sebagai prinsip dan ideologi politik, mereka tidak dapat dipisahkan dari politik dinasti dalam praktiknya. Partai politik dijalankan sebagai keluarga. Struktur dan manajemen didominasi oleh satu keluarga. Kader-kader terbaik di negara tidak memiliki kesempatan untuk diatur dan dijalankan oleh keluarga tertentu. Efek dari dinasti politik partai ini adalah pembentukan negara dan struktur pemerintahan tertentu yang dikuasai keluarga. Munculnya diskriminasi politik di dalam negara dan negara bagian, dan menguatnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bentuk politik ini membuat bangsa dan negara semakin terbelakang, melarat, dan melahirkan sejuta masalah. Contohnya termasuk tindakan terorisme dan kekerasan sosial politik. Mentalitas elit partai pusat dan daerah seperti para pengusaha semakin memperparah bentuk dinasti politik partai tersebut. Mental para elit partai seperti para pedagang dikenal dengan politik dagang sapi. Politik dagang sapi adalah penjualan partai oleh elit partai kepada politisi sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan politik, seperti DPRD, DPR RI, ataupun kepala daerah. Sebaliknya, politisi menjangkau elit partai untuk menawarkannya dengan berbagai tingkat harga. Musim politik dagang sapi seperti ini adalah ketika ada pemilihan umum, seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang sedang berlangsung. Musim ini barang-barang elit partai sedang panas, bahkan politisi bersaing di berbagai harga. Biasanya harga tergantung pada tingkat kekuatan politik partai. Semakin besar kekuatan politik suatu partai, semakin besar harga yang harus dibayar oleh politisi. Karena itu partai politik cenderung mengusung dan mendukung politisi yang tidak sejalan dengan ideologi partai. Elit partai tidak memperhatikan ideologi politisi, tetapi melihat berapa banyak uang yang dimiliki politisi. Akibat dari para politik dagang sapi tersebut adalah lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki integritas dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional. Partai-partai yang mengabaikan peran dan fungsinya sendiri sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan memudahkan politik dinasti secara langsung membuat bangsa dan negara semakin terpuruk. Oleh karena itu diharapkan pada tahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kenegaranya, dapat berinteraksi dengan publik tanpa batasan waktu dan ruang elit, serta berupaya meningkatkan regenerasi dan alokasi sumber daya keuangan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik akan menjadi pilar kemajuan dan kemakmuran yang lebih stabil dan demokratis bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Terima kasih dari saya, salam Syaiful Wahid, terima kasih.